Ini adalah Daihatsu Rocky, mobil Daihatsu yang punya banyak fitur canggihnya. Nah, di video kali ini kita bukan pengen nge-review lengkap dia, itu nanti bakal ada videonya sendiri. Tapi kita pengen detailin fitur-fiturnya dia. Salah satunya fiturnya yang disebut ASA atau Advanced Safety Assist. Alias itu adalah fitur-fitur safety aktifnya si Rocky ini, yang misalnya bisa bikin dia ngerem sendiri kalau misalnya terdeteksi mau terjadi tabrakan, atau bisa juga bikin dia ngejaga di dalam lajur gitu. Nah, selain fitur ASA-nya, kita juga bakal ngebahas detail, misalnya fitur instrumen clusternya yang bisa ngeganti banyak settings di mobilnya. Dan buat detailnya, simak di detail fitur Daihatsu Rocky. 1. Stereo camera. Nah, dari setiap fitur ASA yang habis ini bakal kita bahas, ini nih sensor yang memungkinkan Rocky ini bisa mendeteksi kemungkinan tabrakan, mendeteksi keluar lajur, dan lain-lain. Ini bukan sensor sih sebenarnya, tapi ini adalah dua kamera atau disebutnya stereo camera. Posisinya persis ada di belakang spion tengah ini. Nah, tapi kenapa ada dua kamera sih? Jadi, kalau kalian pakai satu kamera aja, si Rocky ini cuma bisa mengenali objek-objek di depannya. Misalnya, di depan ada mobil, atau ada pejalan kaki, atau ada garis jalan. Nah, dia bisa tahu tuh. Tapi, kalau ada dua kamera, kamera satu dan satunya lagi, jadi bisa mendefinisikan jarak sama objek yang lagi dilihat. Sama kayak cara kerja kedua mata manusia kita deh, kurang lebih. Misalnya, kalau cuma pakai satu kamera, kita cuma bisa tahu ada mobil di depan kita. Tapi kalau pakai dua kamera, jadi bisa tahu ada mobil berjarak 5 meter di depan kita. Canggih ya? Anyway, karena ini jadi sensor paling krusial buat semua fitur ASA-nya berjalan normal, jadi pastikan kacanya di depan lensa jangan kotor-kotor banget. Misalnya, jangan sampai ketutupan cipratan tanah yang besar gitu. Dan kamera ini juga mungkin gak bekerja optimal di kondisi cuaca super parah. Misalnya kalau lagi hujan yang berlebihan derasnya, atau kalau lagi kabut super tebel. Intinya, sistem ASA ini tetap hanya bersifat mencegah tambahan ya. Selalu gunakan mata dan respons kalian sendiri buat jadi pencegahan yang utama terjadinya kecelakaan. 2. Pre-collision. Nah, ini fitur ASA yang pertama, pre-collision warning dan pre-collision braking. Jadi, Rocky ini bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak dengan mobil depan. Misalnya nih, kalau mobil depan tiba-tiba ngerem mendadak, atau kalau sesimpel kita lagi jalan konstan, tiba-tiba ada mobil motong di depan kita yang kecepatannya jauh lebih rendah dibanding kita. Nah, kalau terdeteksi bakal terjadi tabrakan, kita bakal dikasih peringatan kayak gini nih, DMID. Nah, ini adalah pre-collision warning yang bakal ngasih peringatan supaya kita bisa injak remnya. Tapi kalau misalnya kita nggak nginjak remnya pas sudah dikasih peringatan, fungsinya dia bakal berubah jadi pre-collision braking, alias sistemnya bakal ngeremin secara otomatis buat kita. Jadi mobilnya bakal berhenti sebelum nabrak objek depannya. Jangan kaget ya, bunyi rem sendirinya emang agak heboh. Nih bedanya, di indikator kalau udah jadi pre-collision braking bakal ada tambahan indikator tanda sering ada segitiganya ini. Dan misalnya kita injak remnya, tapi injaknya kurang kuat buat ngehentiin mobilnya dari nabrak objek di depannya. Nah, dia ada fitur tambahan Damage Mitigation Brake Assist buat maksimalin remnya supaya jadinya nggak nabrak. Oke, objek yang bisa dideteksi sama kamera ini buat aktifin fitur ini adalah mobil, motor, dan pejalan kaki. Dan fitur ini bakal bekerja kalau kita lagi jalan di kecepatan 4-120 km per jam. Sedangkan buat mendeteksi pejalan kaki, bakal bekerja kalau kita lagi jalan di kecepatan 4-60 km per jam. Nah, kita bisa matiin fitur pre-collision ini. Caranya, tahan tombol di kanan sini selama 3 detik sampai indikator off ini muncul. Tapi, fitur pre-collision ini bakal otomatis nyala lagi begitu kalian matiin mesin mobil dan dinyalain lagi. Ada settings yang bisa diubah nih di MID. Di bagian front camera ini, pre-collision warning timingnya bisa diset ke early, standar, dan late. Kalau diset ke early, peringatannya bakal lebih cepat keluar meskipun jarak sama mobil depannya masih agak jauh. Dan standar lalu late, itu buat dikasih peringatannya sedikit lebih lambat dibanding di early, alias kalau jarak sama mobil depannya udah lebih dekat. 3. Lane departure. Nah, ini fitur ASA yang biasanya bikin orang terbengong-bengong. Fitur lane departure ini bisa ngebaca garis putih yang jadi pembatas lajur dan bisa ngasih tahu kalau kita mobilnya bakal keluar lajur tanpa kita bermaksud buat jalan keluar lajur. Misalnya nih, kita lagi bengong, terus jalannya pelan-pelan ke kiri terus gitu dan nggak sadar, tahu-tahu udah hampir pindah ke lajur sebelah. Nah, itu bisa dikasih tahu sama sistemnya. Ada dua fiturnya, lane departure warning dan lane departure prevention. Yang warning buat kasih peringatan aja di MID pas terdeteksi kita jalan keluar lajur tanpa
tanpa kasih lampu sein. Dan yang prevention bisa sekaligus buat mencegah kita keluar lajur dengan ngasih feedback setirnya diputer balik secara perlahan sama sistemnya biar mobilnya nggak jadi keluar lajur. Aduh, terganggu dong kalau mau ke kiri kanan bakal ada bunyi-bunyi terus. Nah, emang kalau kalian mau pindah lajur itu wajib buat nyalain lampu sein sebenarnya. Kalau kalian ngasih sein, dia nggak bakal bunyi-bunyi kok. Ingat, lane departure ini fungsinya bukan buat ngejaga kita ada di tengah-tengah lajur terus-terusan ya, tapi buat mencegah kita supaya nggak keluar lajur. Jadi, dia baru bakal beroperasi pas terdeteksi kita nyaris keluar lajur aja. Nah, sistem ini juga tahu kalau kita nggak megang setirnya. Jadi dia tahunya dari mendeteksi kita keluar lajur 2 kali berturut-turut dalam 3 menit. Dan dia bakal ngasih peringatan ini buat segera pegang kendali setirnya. Sistem lane departure ini udah bisa baca garis di kecepatan rendah yang bakal ditunjukin sama ada gambar garis lajur gini di MID-nya. Tapi dia baru bisa aktifin peringatan dan intervensi setir kalau kita jalan di kecepatan minimal 60 km per jam ya. Jadi paling optimal pemakaiannya jelas untuk di jalan tol. Kayak pre-collision juga, fitur lane departure ini bisa dimatiin ya. Caranya tinggal klik sekali aja tombol yang di kanan dashboard ini, nggak perlu ditahan. Nanti bakal muncul gambar ini yang bertuliskan off. Nah, tapi ini nggak bakal nyala otomatis lagi pas kalian matiin mesin terus dinyalain mobilnya lagi. Harus diklik sekali lagi tombolnya biar nyala lagi. Dan ada settings yang bisa diubah di MID juga. Lane departure warning timingnya bisa diset ke early, standard, dan late. Early buat dikasih peringatan lebih dulu pas sudah mau mulai keluar lajur, dan standar atau late buat dikasih peringatan yang lebih lama sedikit. Dan steering assist-nya juga bisa dimatiin. Kalau ini dimatiin nanti jadi lane departure-nya bakal sekedar ngasih peringatan aja tanpa kasih koreksi setir. 4. Front departure alert. Nah, ini fitur yang kedengarannya simple, tapi bakal kepake banget. Front departure alert ini bakal ngasih peringatan kalau kita lagi berhenti, terus mobil di depan kita jalan, tapi kitanya nggak ikutin jalan juga. Fungsinya, misalnya, lagi macet-macetan atau lagi lampu merah, terus depan kita berhenti. Dan pas kita berhenti juga, kita nggak perhatiin depannya, malah main HP gitu misalnya. Nah, pas mobil depan kita jalan, kan biasanya kita nggak ngeh tuh. Nanti kita bakal dikasih peringatan kayak gini di MID-nya, sekaligus bunyi yang cukup kencang supaya kita sadar mobil depan kita udah jalan, dan kita bakal ikut jalan deh. Buat mati nyalain sistem front departure alert ini langsung dari MID ya. Dan kalau kita matiin pre-collision system dari tombol di kanan ini, juga dia otomatis bakal mati. Dan kita bisa atur juga peringatan ini mau muncul secepatnya begitu mobil depan kita udah jalan, atau ada jeda beberapa detik dengan pilih early, standard, atau late ini timingnya. Nah, buat catatan, ada beberapa hal yang bisa bikin front departure alert ini nggak bekerja nih. Misalnya, kita udah berhenti di lampu merah dengan ada mobil di depan kita, tapi tiba-tiba ada orang atau motor lewat di depan kita. Atau seandainya jarak kita berhenti dengan mobil depan luar biasa mepet gitu. Ya intinya sih, tetap perhatiin keadaan langsung di depan kita ya. Tetap jangan terlalu mengandalkan sistem front departure alert ini sebagai pengingat utama. 5. Pedal miss operation control. Oke, ini fitur buat kalian yang suka teledor kalau injek pedal gas. Jadi, pedal miss operation control ini bakal ngasih peringatan dan meredam output gas begitu terdeteksi ada kemungkinan bakal nabrak objek di depan pas kita baru mau jalan. Misalnya nih, kalian lagi parkir, terus di depan kalian persis ada mobil atau ada tembok deh. Tapi kalian nggak sadar, dan begitu mau jalan, injek tuh pedal gasnya dalam-dalam nggak sengaja. Nah, nanti bakal langsung muncul warning ini di layar sekaligus gasnya teredam. Jadi mobilnya cuma bakal gelinding sedikit aja supaya ngasih waktu kita buat injek remnya. Nah, ini juga bisa ngerem otomatis kalau sistemnya ngerasa meski output gasnya udah teredam, tapi tetap ada kemungkinan nabrak sama objek depannya. Nice! Nah, syarat biar sistem pedal miss operation control ini bisa jalan, jarak dengan objek di depannya maksimal 4 meter ya. Dan mobil kita juga harus ada di rentang kecepatan 0 sampai 10 km per jam. Makanya dia bakal beroperasi misalnya pas kita mau keluar tempat parkir atau lagi di kemacetan. Nggak ada settings yang bisa diganti-ganti di MID, tapi sistem ini bakal ikut mati kalau kita matiin sistem pre-collision dengan nahan tombol di kanan ini selama 3 detik. 6. Ganti desain instrumen cluster. Oke, cukup fitur ASA-nya Rocky. Sekarang kita beralih ke instrumen cluster 7 inci full colornya ini yang kelihatan keren banget. Salah satu yang bikin dia keren adalah dia punya 4 tema berbeda. Nih, cara gantinya kita geser ke menu settings di sebelah kanan. Buat kontrolnya pakai yang disetir sebelah kiri sini ya. Terus kita pilih desain dan kita tinggal pilih tuh desain 1-4 mana yang lebih suka. Tiap desain punya animasi opening dan closing yang beda-beda nih. Desain 1 kayak gini nyalanya. Dan kalau dinyalain power mode-nya kayak gini.
Dan kalau dimatiin kayak gini. Desain 2 kayak gini nyalanya. Kalau dinyalain power mode-nya kayak gini. Dan kalau dimatiin kayak gini. Desain 3 kayak gini nyalanya. Kalau dinyalain power mode-nya kayak gini. Dan kalau dimatiin kayak gini. Desain keempat kayak gini nyalanya. Kalau dinyalain power mode-nya kayak gini. Dan kalau dimatiin kayak gini. So, kalian paling suka tema yang mana nih? 7. Set notifikasi pengingat. Selain desainnya banyak pilihan, instrumen clusternya Rocky ini juga bisa ngasih kita reminder atau notifikasi pengingat. Dan banyak nih pengingat yang bisa dia kasih. Mulai dari kilometer mobilnya. Ini nih pas kita nyalain misalnya ngasih tahu hampir sampai kilometer 777. Atau kalau nanti udah mau 1000 km juga dikasih notifikasi. Atau kalau hampir 10.000 juga nanti dikasih dan seterusnya. Nah, bisa juga reminder yang bisa kita set sendiri. Jadi di MID-nya kita masuk ke settings, geser ke bawah dan pilih notification day settings. Tuh, ada banyak banget slotnya reminder yang bisa kita masukin sendiri. Pertama, bisa kita set buat masukin tanggal ulang tahun. Jadi nanti kalau kita ulang tahun bakal diingetin kayak gini nih pas nyalain mobilnya. Cayalah, kayak bakal lupa aja ya kan. Bisa juga set anniversary. Tuh, yang suka lupa tanggal jadi sama istrinya nanti bakal diingetin biar nggak dibetein seharian. Bisa juga set buat tanggal pengecekan kendaraan. Misalnya kita pengen cek sesuatu di mobilnya, kita set aja tuh tanggalnya. Nanti bakal diingetin kayak gini sehari sekali, setiap hari. Mulai dari sebulan sebelum jatuh tempo tanggalnya. Sama bisa juga buat inspeksi kendaraan persis juga. Nah, di luar reminder yang bisa kita set manual, ada reminder yang berhubungan sama mesin juga nih, yang bisa kita set dari bagian maintenance. Pertama, buat ganti oli. Bisa kita set tiap berapa kilometer, bisa juga buat ganti filter oli. Buat rotasi ban juga bisa diset. Dan terakhir, Rocky ini juga punya pengingat deteriorasi oli. Alias kalau oli kita udah waktunya diganti, dia bakal nyala indikatornya sendiri. Nah, ini indikatornya bisa kita reset kalau sebelum waktunya kita udah ganti olinya duluan. So, gimana menurut kalian soal detail fitur Daihatsu Rocky ini? Kalau kalian tahu ada hal unik lainnya, bisa kalian sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik like dan subscribe ke channel YouTube Car Indonesia dengan video-video kayak gini lainnya. See you next time!